Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, jika Anda perhatikan, saat ini pembangunan infrastruktur kereta api sedang dibangun di sana-sini. Transportasi ini juga masih menjadi andalan kita, apalagi saat harga tiket pesawat sedang terus meroket. Dalam Metropedia kali ini, kami ajak Anda melihat rencana pembangunan infrastruktur perkeretaapian Indonesia hingga 2030. Baik, pemirsa, Kereta Sulawesi dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, pemerintah mengembangkan pembangunan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk Jawa dan Bali. Pembangunannya untuk kereta barang dan juga penumpang ada 3 proyek prioritas pada tahun 2022. Yang pertama adalah pembangunan sistem kereta api Makassar, Parepare, kemudian pada segmen Maros hingga Kabupaten Baru sepanjang 59,6 km. Serta siding kereta api Mangilu Tonasa sepanjang 1,5 km. Jadi oleh karena itu pembangunan di Sulawesi ini akan dikebut dalam masa pemulihan pasca pandemi. Prioritas pembangunan kereta api di Sulawesi kembali dilanjutkan. Begitu pemirsa. Baik, selanjutnya kereta cepat ini juga menjadi prioritas tahun ini. Jadi kereta cepat di Pulau Jawa ada 2 fokusnya. Penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung yang kita lihat terus dikebut. Lalu pembangunan kereta cepat Jakarta-Semarang, ini mudah-mudahan ya, pembangunan tahap ini termasuk diantaranya penataan emplasemen stasiun Padalarang dan juga stasiun Bandung untuk konektivitas kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian ada juga pendampingan pelaksanaan perancangan dasar jalur kereta api tambahan Jakarta-Surabaya. Jadi lengkap sekali. Jadi nanti dari Bandung kemudian dilanjutkan ke Semarang dan juga sampai ke Surabaya, panjang juga ya. Dan fasilitas operasi stasiun Padalarang ini juga terus dikebut. Jadi jika misalnya nanti kereta cepat Jakarta-Bandung ini selesai, maka akan menjadi game changer dalam transportasi kita. Belum lagi efisiensi waktu yang hanya membutuhkan sekitar 40 menit saja dari Jakarta ke Bandung. Jadi Anda bisa bolak-balik cepat sekali antara 2 kota ini. Begitu pemirsa. Baik, kita bergeser ke prioritas pembangunan kereta api yang ketiga di tahun ini pemirsa. Yang dibenahi selanjutnya adalah pengembangan sistem angkutan umum massal di 6 wilayah metropolitan. Ada pembangunan jalan kereta api layang Medan-Binjai di kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli, maksud saya Deli Serdang dan juga Karo, yang selanjutnya nanti kawasan ini disebut dengan Mebi dan Grow. Lalu pembangunan double track Kiara Condong, Cicalengka di Bandung Raya. Kemudian juga ada sejumlah proyek fasilitas perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Jadi ini adalah bagian-bagian nanti setelah tadi Sulawesi siap, Jakarta Bandung siap, wilayah-wilayah 6 metropolitan tadi juga dipersiapkan. Selanjutnya, kalau tadi Sulawesi sudah, kereta cepat sudah, juga 6 kawasan metropolitan juga sudah. Selain dari 3 prioritas tadi, pemerintah mengembangkan program layanan kereta api perintis di sejumlah daerah. Di antaranya adalah subsidi perintis lintas Krenggekeh, Kutablang, kemudian juga ada Tebing Tinggi Kuala Tanjung. Ini di sebelah saya ini adalah rencana-rencananya ya pemirsa, daerah-daerah yang perintis yang akan dibangun. Kemudian juga ada Binjai, Besitang, lalu Lubuk Alung, Kayu Tanam, kemudian juga termasuk kereta api Bandara Internasional Minangkabau dilengkapi. Ada subsidi LRT Sumatera dan subsidi perintis kereta api Makassar Parepare dan juga subsidi perintis lintas Purwosari dan Wonogiri. Lengkap. Jadi semuanya juga sudah mulai diatur. Nah, kita pindah ke ibu kota sendiri. Nah, upaya peningkatan layanan jasa kereta api, kita juga melihat adanya perubahan atau switch over di stasiun Manggarai, pemirsa. Stasiun ini difungsikan menjadi stasiun perjalanan kereta api jarak jauh, kereta rel listrik, Jabodetabek, maupun kereta api bandara. Perubahan yang ada ini terus diarahkan untuk pola layanan standar internasional. Jadi perpindahan penumpang antar moda transportasi ataupun rute lainnya ini akan lebih baik dan juga nyaman. Dari segi kapasitas, ini adalah rancangannya pemirsa. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya hanya menampung sekitar 200.000 penumpang transit per hari, kedepannya tren penumpang bisa naik mencapai lebih dari 1 juta dengan tingkat keselamatan dan kenyamanan yang oke punya. Jadi nggak hanya tiba-tiba ditumpuk di Manggarai, semuanya diperbaiki dan juga layanannya harus tetap oke, begitu. Nah, pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pengembangan perkeretaapian di Indonesia merupakan hal yang wajib dilakukan
karena kereta api memiliki kapasitas yang besar dalam melakukan perpindahan dan mobilitas orang dan barang yang relatif cepat, aman, dan efisien. Jadi oleh karena itu, pembangunan moda transportasi ini menjadi perhatian utama. Oke, jadi pemirsa kalau misalnya masih aja ada yang tidak sabar, ini kapan selesainya gitu? Ini kapan diperbaiki misalnya kalau lagi ngeliat proyek kereta? Jawabannya adalah sabar, karena semuanya sudah ada dalam rencana induk Perkeretaapian Nasional 2030 yang tujuan awalnya tentu adalah pemerataan akses ke semua wilayah. Sekian Metropedia kali ini, kita bertemu lagi pekan depan bersama saya Anggi Hasibuan.